semua, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di bawah, itu judulnya tentang My Paranormal Experiences. Jadi sebelumnya aku mau minta maaf banget sama kalian karena aku udah lama banget gak pernah bikin video buat YouTube lagi. Ya karena emang SMA tuh banyak tugas, banyak ulangan, banyak les, banyak masalah, banyak pokoknya banyak lah gitu. Jadi hidup kalian tuh lumayan berat gitu lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku minta maaf karena suara aku lagi agak oh ya, buat info ke kalian, jadi aku bakalan bikin My Paranormal Experiences itu nggak cuman satu video, tapi beberapa chapter atau beberapa chapter. So, stay tune terus di channel YouTube aku. Dan kalau misalkan kalian penasaran tentang My Paranormal Experiences, just keep on watching. Jadi seperti yang udah kalian tahu, setiap orang pasti pernah SMP dong. Iya jelas. Jadi aku dulu sekolah di SMP Negeri 1 Kuningan, which is dia tuh sekolahnya ada di jalur kota gitu. Tapi SMP Negeri 1 Kuningan itu terkenal banget sama yang namanya mereka lah ya gitu. Jadi karena jadi waktu aku SMP itu aku termasuk salah satu siswi yang aktif banget dalam berorganisasi. Nah alhamdulillah gitu kan, sampai akhirnya aku dikasih kepercayaan buat ngejabat jadi ketua OSIS waktu itu. Ya biasa kan yang namanya organisasi itu tiap pergantian kepengurusan atau pergantian periode, dia tuh bakalan selalu ada yang namanya pelantikan. Waktu itu kita sebutnya sih LDKS atau singkatannya tuh Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Mungkin di sekolah lain beda namanya, tapi intinya sama sih, kayak lebih ngelatih kepemimpinan gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu kan aku jadi senior dong. Yaudah tuh akhirnya kita pulang sekolah itu udah standby deh, pokoknya udah di sekolah, udah siap-siap kita ngelaksanain LDKS, which is LDKS tuh emang nginep di sekolah selama 1 malam. Sebenarnya dari awal sampai maghrib, maksudnya dari pulang sekolah sampai maghrib, kegiatan tuh berjalan dengan sangat amat lancar. Itu pokoknya aman, tentram, sejahtera. Tapi suasana berubah banget waktu maghrib. Maghrib itu ada salah satu kelas yang emang kelas itu tuh selalu dijadiin base camp panitia buat kayak briefing, rapat, atau ngomongin ini itu, dan tempat panitia tidur tuh ada di kelas itu, dulunya kelas 7G. Nah terus udah gitu, pas satu waktu aku baru aja keluar dari base camp itu kan, dari kelas 7G itu. Terus pas aku keluar, aku kasih visualnya dulu ya ke kalian, ngasih gambaran dulu ke kalian. Jadi ini tuh ada di sini, di depan sini itu ada yang namanya 7G itu, base camp kita. Dan di sebelah sini, di sebelah jajaran sebelah sini, itu ada yang namanya koridor kelas 9. Pas banget di pojokan sini itu ada yang namanya kelas 9B. Kelas 9B itu terkenal abis selama beberapa angkatan. Karena itu tuh emang gila, terkenal banget sama yang kayak gitu-gitulah, itu terkenal banget sampai semenjak kejadian yang aku alamin itu, katanya sih kelas itu nggak pernah dimatiin lampunya. Jadi pas satu ketika aku keluar nih dari base camp, pintunya di sini, aku keluar dan udah gitu aku langsung ngeliat ke pintu kelas 9B itu, langsung kayak pintunya kebuka. Sebenarnya itu biasa aja sih, biasa banget. Tapi masalahnya adalah orang-orang udah berpikiran negatif tentang kelas itu dari zaman kapan. Jadi pas aku lihat tuh kayak, oh my god, itu gelap, si pintunya kebuka, dan hati aku tuh bener-bener kayak membara gitu, pengen banget tutupin itu pintu. Dan udah gitu, tapi aku gak punya keberanian sebesar itu buat menutup pintunya. Akhirnya aku nyuruh temen aku, kebetulan anak OSIS panitia juga yang udah senior tuh, bilang udah tutup aja pintunya. Terus akhirnya dia yang nutup tuh, awalnya dia yang nutup. Udah. Terus akhirnya kita keluar kan dari base camp. Udah selesai kita keluar dari base camp, aku makan di aula bawah karena yang lain juga makan gitu. Aku lupa itu sebelum Isya atau sesudah Isya ya, pokoknya jam-jam segitu kita makan. Terus udah gitu sholat. Pas aku selesai sholat, aku balik lagi tuh ke base camp.
pas jalan, wah pintunya kebuka lagi Bu. Terus udah gitu aku takut lagi kan, udah aku nyuruh lagi temen aku siapa gitu, aku lupa, aku nyuruh tolong tutupin pintunya, akunya teh nggak berani, ditutuplah lagi. Udah selesai, nggak ada aneh-aneh. Pas aku balik lagi, lah itu pintu udah kebuka lagi. Iya, kebuka lagi. Yang bikin bingung tuh gini deh ya, itu kelas tuh bener-bener kayak terpojokan banget. Jadi ibaratnya ini koridor kelas 9 tuh letter L. Nah, gimana? Ini sumpah ya gengs, ini cerita tuh sambil hujan jadi kayak menambah suasana. Nah, si kelas 9B itu sangat amat terpojokan sampai dia tuh nggak punya lahan buat lahan buat ngobrol gitulah. Karena kelas 9B itu kan sangat amat terpojokan kan. Jadi kalau misalkan si pintunya terus-terusan kebuka, itu harusnya ada angin yang super duper kenceng banget dari luar buat ngebuka pintunya ke dalam. Tapi masalahnya engselnya itu buat pintunya tuh ngebukanya keluar. Jadi kalau misalkan dibayanginnya gini deh, jadi kalau misalkan ada angin yang kenceng banget, itu harus angin yang kenceng banget dari dalam kelas, dari dalam ruangan buat ngebuka si pintu keluar. Sedangkan itu aja ventilasinya aja cuman dikit banget gitu lah ya. Akhirnya yang terakhir kali itu nutup pintu lagi. Si pintu kelas 9B itu benar-benar ditutup lagi, kayak disangga gitu sama tongkat pramuka dan sama kursi. Gila, bayangin kita sealai itu men. Maksudnya kayak cuman buat tutupin pintu aja kita sangga pakai tongkat pramuka yang dimiringin, terus kita miringin lagi kursi. Sebelah kelas 9B itu ada yang namanya kelas 9A. Kita ngegunain kelas itu sebagai kayak ruangan buat si anak-anak baru, kita kasih materi buat tentang kepemimpinan gitu kan. Pokoknya dari kisaran jam 10 sampai jam 12 kita diem di situ. Ada beberapa panitia yang diem di luar dong, karena ya emang mereka nggak bagian jaga di dalam kelas. Sekitar jam di tengah-tengah pertemuan deh, pokoknya di tengah-tengah lagi disampaikan tentang materi kepemimpinan, tiba-tiba gebrung aja. Itu bener-bener yang namanya si suara tongkat sama sama kursi jatuh. Ngerti gak sih, kayak wow, sampai bisa jatuh. Pas udah kedengaran suara gebrung, aku langsung keluar gitu kan, langsung lihat ada apa nih. Soalnya di yang lain di luar tuh suaranya udah kayak astagfirullah kayak gitu ya kan. Ya udah, akhirnya aku keluar dari base camp. Aku keluar dari kelas 9A, terus aku lihat, ngerti gak sih, itu kayak udah jatuh, semua benar-benar jatuh, dan yang lain udah pada nggak ada yang di luar, mereka semua pada masuk ke base camp dan langsung bilang astagfirullahaladzim. Udah gitu akhirnya kita nutupin lagi deh itu pintunya pakai tali rapia lagi. Udah bodo amat, pokoknya itu terakhir kali kita membuat sesuatu yang menutup pintu itu. Udah akhirnya kita taliin, udah kita tinggalin deh waktu itu. Udahlah selesai, dalam artian setelah kegiatan itu masih ada kegiatan lain yang lebih menyeramkan lagi kayak gitu. Kita suruh tuh anak-anak junior, kita suruh tidur. Udah, ayo tidur, kalian semua harus tidur ya, jaga kesehatan, loh, so baik gitu lah ya. Ngerti kan kalau misalkan senior mau evaluasi tuh kayak tidur, kita sama sekali nggak tidur. Kita briefing di base camp, kita kayak di papan tulis kita bikin denah-denahnya, nih kamu jaga di sini ya, kamu jaga di sini, kamu jaga di sini. Kita tuh dandan kayak mereka. Kita tuh dandan kayak mereka gitu, dan ya tugas kita cuman diem aja, cuman ngerti gak sih, kayak kita tuh pengen bikin mereka takut. Gila, itu tersongong abis menurut aku, karena sebenarnya kita tuh nggak punya keberanian sebesar itu, ngerti gak sih, buat kayak terus udah kayak gitu, jam 12 malam ya kan, jam 12 malam kita bangunin mereka. Pas mereka bangun tuh kita udah mulai mengejutkan mereka dengan suasana sekolah yang udah kita gelapin, kayak gak ada sama sekali lampu waktu itu. Mereka udah diem di kelas 9A, kita panggil tuh mereka satu-satu, kan ada list namanya gitu. Ada kucing. Waktu itu kondisinya aku tuh sebenarnya jaga di salah satu pos
Posnya itu ada di lorong kelas 8 atau di koridor kelas 8. Tapi entah kenapa perasaan aku tuh kayak yang aku nggak mau ada di sini. Aku nggak mau ada di sini. Dan itu aku nggak ngerti sih. Aku tuh kenapa? Aku tuh kayak ngelilingin sekolah. Akhirnya aku tuh kayak ngelilingin sekolah gitu sendirian karena aku nggak mau ada di situ. Itu sebenarnya kayak alasan yang simple banget, yang sebenarnya nggak harus kayak gitu karena aku udah dapet posnya di situ gitu loh. Tapi dalam keadaan sekolah yang gelap banget itu, aku jalan sendirian ke tiap-tiap pos. Udah selesai dari pos 1 ke pos 2, dari pos 2 juga sama ke pos-pos gitu. Nah, jadi ada teman aku namanya Anissa. Anissa itu seperti yang udah aku singgung tadi, dia tuh agak sedikit aneh. Kenapa? Karena tiap ada orang yang lewat dan ketakutan, maksudnya ada anak-anak yang kelas 7 atau kelas 8 lewat, dia tuh langsung ngejar. Ngejarnya pun dengan cara ngesot, bukan lari gitu loh. Aku bilang ke salah satu temen aku, Mel, dia kok aneh banget ya. Maksudnya sampai, ngerti gak sih, kayak orang yang lagi ketakutan terus lari itu pasti kenceng banget kan, sampai yang kayak ya lo kalau misalkan ketakutan lo pasti lari, gimana ya, larinya kenceng banget lah gitu. Sedangkan yang kita bingung, dia tuh sampai berhasil ngejar si orang yang lari itu dengan cara dia ngesot. Logikanya bukan gimana ya, ya bayangin men, dia ngesot sedangkan orang yang dikejarnya itu lari. Dan ngesotnya pun bukan yang kayak di film-film kayak gitu, enggak, tapi ngesot biasa, cuman emang kenceng banget dan kayak gitu. Udah sampai dia lari-lari, dia ngejar-ngejar gitu sambil ngesot, terus dia nangkep tuh kaki si yang apa tuh namanya, juniornya. Kebayang nggak tuh gimana shocknya ditangkep kakinya, kayak di film gitu lah pokoknya. Udah selesai kayak gitu, dia balik lagi ke tengah karena di aula atas itu kan lega banget ya, luas banget. Terus udah gitu dikasih lilin satu di tengah, terus dia langsung duduk di duduk cewek, ngerti gak sih, kayak duduk yang cewek banget di depan lilin. Terus dia gini. Udah selesai jalan-jalan malam, ada sesi yang namanya evaluasi, dimana semua calon pengurus mereka diem di dalam satu ruangan, yaitu aula atas. Kita diemnya di situ, di aula atas. Mereka dibarisin, biasalah yang namanya pelantikan tuh ada yang namanya sesi evaluasi, dan di situ mereka agak sedikit dibentak-bentak. Ada guru pembimbing aku namanya Pak Andri Frianto. Pak Andri Frianto itu ngamatin kita semua. Dia tuh kayak ya biasalah mantau, dan dia duduk di matras yang waktu dan dia duduk di matras yang waktu aku tadi tidur dan duduk di situ. Dan dia duduk di matras. Beberapa lama kemudian dia manggil aku tuh, manggil, Put sini dulu. Oh ya udah, aku nyamperin dong. Kenapa Pak? Aku bilang gitu. Put sampai jam berapa? Jangan sampai kemalaman banget. Posisinya waktu itu udah jam 2 lebihan lah gitu. Terus aku bilang, iya Pak, enggak, cuma sampai jam 2:30 atau jam 3-an, aku bilang gitu. Terus kata bapaknya, cepet selesain sekarang juga, katanya gitu ya. Terus, iya tuh Pak, jangan gitulah, kata aku gitu ya. Terus aku bilang deh, aku sempat bilang, masih lama gak? Kayak gitu. Terus nggak ada yang jawab karena mereka lagi sibuk marah-marahin kan. Ya itu godok banget, jelas godok banget waktu itu. Udah selesai kayak gitu, bapaknya bilang lagi, katanya pakai Sunda ya, nih Sunda ya, Bapak mah mau tanggung jawab lamun aya nanaon. Dia ngomong kayak gitu. Dan sebenarnya dalam hati udah kayak gitu. Tapi aku sok cool gitu, terus aku bilang, jangan ngomong kayak gitu, masing-masing dulu aja. Aku bilang, masing-masing dulu aja, kayak gitu kan. Pas aku udah bilang masing-masing dulu aja, bapaknya langsung diem yang kayak ngeliatin aku. Terus udah dia nggak ngomong apa-apa lagi. Aku ninggalin bapaknya, terus aku duduk di depan anak-anak yang lagi dibarisin. Aku duduk, terus aku merhatiin mereka gitu. Tiba-tiba Kadi tuh sia Indit, gimana ya nadanya, pokoknya tinggi, suara tinggi, cowok. Dan dia udah kayak gini, mukanya tuh bener-bener kayak datar, flat, tapi penuh dengan amarah, ngerti gak sih, kayak aku kaget dong. Terus aku lihat, gimana. Terus yang lain pada shock kan, yang dimarahin itu pada
kayak takut banget gitu. Dan untungnya di belakang pantry itu ada guru TU kita namanya Pak Santo, dan Pak Santo dia tuh udah yang kayak terus ya udah akhirnya kita turun semua lari ke bawah. Pokoknya udah kayak gitu. Tapi ada satu waktu dimana aku tuh balik lagi dan aku ngeliat kondisi di atas aula itu. Terus aku bilang, "Bapak jangan pura-pura." Aku bilang kayak gitu. Itu agak sedikit bego juga sih. "Bapak jangan pura-pura." Mana teriak lagi kan. Sebenarnya agak aneh juga gitu si Putri kenapa bisa ngomong kayak gitu kan. Aku mikirnya Pak Andre tuh pura-pura supaya kita tuh cepat selesai gitu. Ada namanya Pak Andri Maulana, Pak Andri satunya lagi, dia turun ke bawah gitu. Terus udah gitu dia ngomong katanya, Put itu itu ada yang mau ngomong katanya. Ngomong ke siapa? Aku bilang gitu. Gak tahu Bapak mah, tapi dia bilangnya ngomong ke yang apa ya, ke yang macem-macem, dia bilangnya kayak gitu. Terus udah gitu, wah ini kayaknya aku kena nih. Mungkin ada salah satu omongan aku yang gak enak di mereka gitu ya. Itu yang masing-masing dulu aja. Ya karena emang kalau dibilangin masing-masing dulu aja gak enak sih. Emang agak sakit gitu loh hatinya, agak kan sama kan. Aku nunggu di bawah dan Pak Andrivianto tuh turun dengan dibopong ya, kayak dipegangin gitu sama Pak Ipin namanya, dia guru agama kan. Terus dibawalah dia ke aku. Gengs, ngerti gak sih, itu for the first time, pengalaman pertama banget dimana aku face to face sama yang namanya manusia tapi bukan manusia. Mencekam banget, serem banget, karena aku belum pernah berhadapan sama mereka seintens itu, sedekat itu aku nggak pernah. Posisi dia itu kayak gini waktu itu. Yang super duper apa ya, kayak berdiri dan udah gitu ininya naik, dia dagunya naik tapi matanya ke bawah dan matanya merah banget. Jadi aku lihat dia tuh sampai yang nenggak gitu loh, sampai sport jantung banget sih, sampai udah panas dingin gitu. Ya udah akhirnya aku ngomong, dan itu bahasanya super duper baku banget sih. Kalian jangan ngetawain ya, karena bener-bener baku banget gitu. Aku ngomong gini, ya kami minta maaf jika kedatangan kami mengganggu. Kami akan memindahkan aktivitas kami ke bawah. Dia sama sekali nggak jawab, dia cuman kayak melototin aku doang, cuman gimana sih gini, cuman gitu, nggak jawab kan. Ya udahlah, aku memulai lagi tuh, ya kami minta maaf sekali lagi. Nah baru dia jawab kayak gini, erek naraon sih siana di Dario. Udah diomongin kayak gitu, itu agak sedikit gimana ya. Aku langsung jawab, iya intinya kami minta maaf, kami janji akan memindahkan aktivitas kami ke bawah. Aku bilang gitu. Udah aku ngomong kayak gitu, udah deh dia Pak Andri tuh langsung nggak sadar, dia langsung pingsan dan langsung dibawa ke kantor sama guru-guru yang lain. Udah kan selesai, alhamdulillah. Pas aku balik lagi ke base camp, itu aku lihat kondisinya agak lumayan kacau ya. Ada beberapa yang nangis, ada beberapa yang ketakutan, ada beberapa yang biasa-biasa aja malah main HP segala macem gitu kan. Tapi banyak-banyaknya sih yang kepo gitu. Mereka pada nanya, Put gimana? Pak Andre tadi gimana? Akhirnya aku jawab, bilangnya gini, iya nanti aku cerita, aku bilang gitu. Anissa yang tadi tiba-tiba teriak sih, sambil teriak, Put jangan cerita sekarang, jangan cerita sekarang, sambil nangis pokoknya kayak gitu. Iya enggak cerita sekarang, aku bilang kayak gitu. Terus dia pokoknya histeris banget sampai nangis, parah nangisnya sampai pokoknya nangis banget lah gitu. Terus aku lihat keadaan temen aku satu lagi namanya Bebe, dia sering dipanggilnya Bebe kan. Bebe itu dia dandanannya yang bener-bener kayak mereka abis. Dia sengaja pakai gaun yang putih gitu loh, gamis yang panjang, rambutnya panjang, dan dia tuh make upnya yang bener-bener mirip banget, sampai di sini ada item-itemnya gitu. Terus di sini dikasih apa ya namanya, merah-merah gitu. Kita pakai face deco sih waktu itu, pokoknya warna merah sama warna hitam dia campur-campurin. Terus udah gitu pokoknya dia super duper mirip lah. Terus aku lihat ke dia lagi kayak ngapus-ngapusin make up gitu.
Terus Anissa yang tadi nangis tuh teriak ke Bebe itu, dia bilang katanya, Bebe cepetan hapus makeupnya cepetan, katanya gitu, cepet Be cepet. Terus Bebenya iya ini lagi dihapus katanya gitu. Tiba-tiba dia makin histeris. Jadi kan base camp itu dia punya jendela yang gede banget dan langsung ke aula kan. Dia punya jendela yang gede banget dan langsung ke aula gitu. Terus dia teriak, dia nunjuk-nunjuk aula dan dia bilang, ini aku nggak bisa meragain teriaknya gimana karena ya teriaknya beneran gitu, teriak pokoknya nunjuk-nunjuk dan dia bilang gak mau. Terus dia lihat kanan, lihat kiri, terus lihat belakang, dia kayak orang linglung gitu lah ya. Terus udah gitu aku nanya kenapa, terus dia kayak gitu doang. Dan ditanya sama orang lain juga dia kayak nggak bisa ngomong, dia tuh bener-bener gagu, dia malah nggak bisa dan dia malah teriak-teriak dan dia ngomong nggak bisa gini, hai ha astagfirullahalazim, tapi dia masih tetap nangis. Dan teman-teman yang lain pada manggil guru gitu kan, pas aku lagi peluk, terus aku bilang astagfirullahalazim, tiba-tiba dia langsung kayak gini, nggak bisa sih meraktekinnya gimana. Pas udah aku bilang wah udah ini nggak bener nih, terus aku ngejauh, terus dia teriak sambil ketawa, berubah drastis, berubah 180 derajat. Yang tadinya dia takut, dia jadi ketawa-ketawa. Dan aku tahu itu pasti udah bukan dia lagi. Yaudah akhirnya aku ngejauh. Terus ada tuh Pak Andri Maulana sama Pak Andri Frianto udah lumayan baikan, datang kan. Terus dipegangin tuh si Anissa itu dipegangin sama yang lain, udah dipegangin, ditanya Indonesia sih mau ada apa, kenapa gitu. Terus udah gitu si Anissa itu teriak, dia bilang haus mau banjur pakai ember katanya gitu. Ya udah akhirnya dianya malah kayak sinis banget, malah langsung kayak ngedelek gitu loh, ngerti gak sih, yang tadi ketawa-ketawa dan diomongin gitu jadi langsung kayak. Ya udah akhirnya didoain tuh sama Pak Andri Maulana. Emang Pak Andri Maulana tuh agak sedikit bisa gitu. Terus aku nggak bisa ada di situ lagi karena yang lain juga udah pada keluar, jadi aku nggak mau ada di situ lagi. Ya udah akhirnya aku keluar juga dan aku berusaha nendangin teman-teman aku semua pada ke kantor, dan si juniornya juga pada di luar kantor gitu. Mereka dikumpulin di satu tempat di aula bawah karena terus mereka pada diem. Terus udah gitu ya Allah gimana ini, ngerti gak sih, di situ posisinya aku tuh udah yang kayak shock banget sih sebenarnya. Terus oke lah udah gitu kita semua kumpul di ruangan kantor bareng-bareng. Nah jadi untuk part kali ini segitu aja yang bisa aku ceritain. Buat part selanjutnya nanti pastinya bakalan lebih seru karena di situ kan kayak semua tentang kejadian tadi itu bakalan keungkap semuanya di part kedua. Karena Anissa yang tadi sempat ketempelan, dia langsung kayak bisa berkomunikasi sama mereka. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, jangan lupa buat tunggu terus ya. Dan aku yakin sih next part bakalan lebih seru. Kalau misalkan kalian penasaran, dadah, tunggu aku di part selanjutnya. Makasih semuanya udah nonton.